Tadi iya iya. Uni beberapa detik lagi kita akan mulai Uni ya. Baik. Ya, siap. Insya Allah pada hari ini adalah yang akan mengisi orang-orang yang sangat luar biasa Uni ya. Ada yang pertama itu adalah inisiator Indonesia Mengaji yaitu Coach Hidayat. Yang kedua adalah Mr. Man, beliau adalah mentor kita semua. Baik, Uni sudah tepat pukul 9. Baik, acara ini kami serahkan kepada inisiator Indonesia Mengaji ke Hidayat. Iya, kita kasih reaction ya. Ya, kita berikan reaction 5 jari. 5 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias buat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Ada hal yang menarik sebelum tentu nanti kita belajar bersama ya dari mentor kita, Mr. Muhammad, bahwa suatu saat, wallahu alam, tapi saya punya sebuah keyakinan gitu ya, begitu banyak orang yang menyesal karena ternyata mengabaikan hal-hal yang sesungguhnya sederhana. Termasuk ketika banyak saat ini orang mengejar kesuksesan. Ya, jadi siapapun saat ini ketika ditanya mau nggak sukses gitu ya. Saya yakin kalau kita tanya kepada siapapun, semua orang akan menjawab tentu mau kalau bisa ya, kalau untuk sukses. Nah, ternyata sebuah kesuksesan ini sesungguhnya banyak hal yang sederhana sekali untuk bisa dicapai. Hanya seringkali orang mengabaikan kesederhanaan itu. Bahkan bukan hanya sederhana, cukup banyak yang sebenarnya malah tanda kutip mudah untuk dilakukan. Tetapi kita yang mengabaikan karena kesederhanaannya dan karena kemudahannya. Kemudian seringkali kita menggunakan logika kita, logika manusia yang tentu penuh dengan keterbatasan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, berulang kali saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mengalami sebuah kesuksesan, anggaplah ya kita bicara kesuksesan dunia, yang sesungguhnya pola yang sama akan bisa dicapai juga ya, insya Allah di yaumil akhir kelak, kesuksesan untuk bisa meraih mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah. Karena sesederhana yang sesungguhnya harusnya kita betul-betul ketahui ya, seperti sederhananya pola sukses yang saya sudah berulang kali sampaikan, bagaimana kita dikenal oleh banyak orang, puluhan tahun banyak orang kemudian menjalani kehidupan
Tetapi kalaulah ini tidak dipahami ya, maka ini penting dipahami oleh kita. Ya, karena di sisa umur yang kita tidak pernah tahu kapan Allah akan panggil, jangan sampai yang sederhana ini kita lupa. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga bisa berbagi, kita bisa sharing kepada generasi penerus kita, putra-putri kita yang sudah punya cucu, bisa sharing kepada cucunya. Sukses itu sederhana, gitu ya. Bahwa kalau mau sukses, ya jadilah pribadi yang kemudian dikenal oleh banyak orang. Pribadi yang dikenal oleh banyak orang. Dan yang berikutnya, jangan cukup dikenal, jadilah pribadi yang bisa disukai. Ketika seseorang bisa memberikan manfaat buat banyak orang, ya. Nah, orang-orang yang kemudian merasakan manfaat tentu akan menyukai sesuatu yang kemudian katakanlah dilakukan oleh orang tersebut. Jadi, kalaulah kesederhanaan ini dipahami, gitu ya, bagaimana proses kita dikenal, kemudian kita disukai, lebih lanjut lagi, bagaimana kita dipercaya oleh banyak orang, sesungguhnya selesai urusan duniawi. Bayangkan Bapak Ibu, kalaulah kita dipercaya oleh 1.000 orang saja, 1.000 orang saja dalam urusan apapun, Bismillah, insya Allah berarti ada 1.000 orang yang kemudian akan siap tentunya mensupport kita, membantu kita ketika kita juga menghadapi sebuah kesulitan, katakanlah seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua, kebayang nggak 1.000 orang ini kan seringkali akhirnya luput gitu ya, bahwa bagaimana kita bisa dipercaya oleh 1.000 orang. Ini kan butuh waktu, butuh proses. Tetapi ketika tadi saya sudah sampaikan, dikorelasikan puluhan tahun loh kita menjalani kehidupan. Ya, masa sih nggak sampai 1.000 orang gitu ya yang kemudian menyukai dan percaya terhadap kita gitu ya, percaya terhadap kita. Nah, pada kenyataannya proses-proses ini yang kemudian luput dari banyak orang. Hal yang sederhana, termasuk saya belum akan lanjut dan belum akan memanggil mentor kita atau guru kita kalau hal yang sederhana mungkin untuk beberapa orang akan bertanya-tanya, kenapa sih harus ngetik segala SRC, spasi nama gitu ya? Untuk apa sih, nggak penting amat gitu. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Sesungguhnya kita sedang mengajarkan untuk ayo mari sama-sama jadi pribadi yang humble, jadi pribadi yang rendah hati, jadi pribadi yang teachable, jadi pribadi yang mudah untuk dibimbing atau diarahkan. Ini programnya Spiritual Revolution Coaching, program bimbingan, program mentoring. Nah, kalau kemudian hal yang sederhana saja tidak bisa diikuti, apalagi yang lebih susah gitu, apalagi yang lebih kompleks. Yuk mulai dari hal yang sederhana. Seringkali apa yang membuat seseorang tidak sukses adalah ego. Nah, disinilah 7 hari ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, bisa nggak kita ya betul-betul menanggalkan ego yang selama ini bisa jadi penghambat kita untuk sukses. Contoh di organisasi terkecil di rumah tangga, ketika seorang suami katakanlah sudah kepribadiannya koleris, melankolis, introvertnya dominan, untuk mengucapkan kata maaf berat rasanya. Ya, nah ini bisa menjadi satu ganjalan. Karena anything you do represent everything you do. Saya ulangi ya, anything you do represent everything you do. Apa yang menjadi sikap kita di organisasi terkecil, di rumah tangga, bisa jadi ini sudah menjadi karakter. Ya, memang karakter kita terbawa di organisasi yang lebih besar. Ketika kita punya usaha, ketika kita punya bisnis, atau Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, ego itu terbawa. Saya bicara pengalaman hidup saya ya, betapa tanda kutip sombongnya saya, arogannya saya ketika saya merasa alumni ITB begitu mudahnya Mas ya untuk mencari kerja. Saya dengan sombongnya kalau atasan saya nggak ini saya pecat saja gitu ya. Saya pecat tuh maksudnya begini ya, saya keluar aja dari perusahaan, gampang banyak perusahaan yang akan terima saya. Nah, ini sebuah kesombongan yang Masya Allah, nggak ada gunanya kesombongan itu gitu ya. Nggak ada, sehebat apapun manusia, mau IPK-nya 4 gitu ya kalau dalam kuliah, gelar ya lulusnya bukan cuma cum laude misalnya, semua cum laude. Tetapi kalau kemudian ya yang bersangkutan tidak menjadi pribadi yang kemudian menyenangkan. Karena tentu kita senang ya kalau melihat orang-orang yang rendah hati, ilmunya tinggi banget gitu. Justru karena ketinggian ilmunya ini, ya beliau humble gitu. Seperti yang tadi kita yang mengikuti kajian subuh, ya Allah, ya Ustadz Mustari yang ilmunya tinggi, tapi beliau begitu rendah hati untuk apa ya? Kalau saya bilang sih, itulah kualitas manusia yang memang jempolan gitu ya, sesuatu yang Masya Allah saya bilang luar biasa.
Ya, ilmu agama saya dibandingkan beliau nggak ada apa-apanya, gitu. Jauh sekali. Gitu ya. Tapi sama, termasuk ilmu membaca Al-Qur'annya, ilmu tajwidnya, ya pemahaman beliau tentang ilmu tajwid, huruf. Mungkin ya bukan mungkin, udah di atas rata-rata, tapi dengan kerendahan hati. Nah, sangat seperti itu kan kita senang gitu ya. Kita mendengar membawa kedamaian dalam diri kita gitu. Masya Allah. Kita dibimbing, diajarkan oleh orang-orang yang memang humble gitu. Nah, sahabat-sahabat semua, tanpa kita sadari, ada hal-hal yang katakanlah contoh tadi ego ya. Ego ini melekat dalam diri kita, dan saya berharap selama 7 hari ke depan ini, ayo Bapak Ibu coba deh evaluasi. Kenapa sih ya? Kok seseorang, mungkin Bapak Ibu di luar sana lah, saya nggak mau ambil sampel Bapak Ibu semua. Orang di luar sana punya potensi yang luar biasa. Tapi kenapa tidak mencapai keberhasilan seharusnya? Banyak orang bisa jadi bilang takdir. Really? Gitu ya. Apakah kita betul-betul tahu itu sebuah takdir yang sesungguhnya sudah harus terjadinya seperti itu? Gitu. Wallahu alam bisawab, kita tidak pernah tahu. Gitu ya. Kita betul-betul tidak pernah tahu sampai satu saat nanti Allah yang akan membuka semuanya gitu ya. Yang di saat itu betapa banyak penyesalan kita. Betapa peluang kita katakanlah untuk berbuat baik. Ini sama nih, sederhana. Peluang kita untuk berbuat baik. Yang sederhana saja gitu ya, yang sederhana membaca Al-Qur'an. Ya Allah, luput selama ini. Berbuat baik, sedekah gitu ya. Nggak bicara kalau orang kemudian nunggu duitnya banyak baru bersedekah misalnya ya. Ya wajar saja kalau orang berkaya, berlimpah, bersedekah, nggak aneh. Ya, kalau misalnya sebagai contoh misalnya orang yang punya miliaran rupiah bersedekahnya jutaan rupiah, ya wajar-wajar saja gitu ya. Tapi yang luar biasa kan kalau seseorang misalnya punya uang cuma 200.000, jadi sedekahkan 200.000 gitu ya. Wah, itu dahsyat gitu ya. Tetapi sekali lagi sahabat-sahabat semua, ada hal-hal yang memang di luar nalar kita yang harus kita yakini dengan iman gitu ya. Kalau itu tidak kita abaikan, nanti suatu saat ya tentu kita jangan sampai jadi golongan yang kemudian menyesal. Ya Allah, ternyata sederhana ya. Betapa kan sederhana tuh. Ternyata mau sukses itu gitu ya, tadi dikenal oleh banyak orang. Untuk orang-orang introvert, nah insya Allah nih terkait dengan personality ya, saya akan berikan nanti tes personality di grup tes personality-nya di channel Telegram SRC ya. Spiritual Revolution Coaching. Saya akan share di situ, dan tentu kalau nanti nggak masuk di situ ya nggak tahu ya tesnya seperti apa, dan nanti akan kita bedah hal-hal mana yang menjadi kekurangan kita, yang itu ternyata menonjol. Banyak misalnya orang luput ketika, ternyata pribadinya sanguin, mudah berjanji, sangat mudah berjanji misalnya orang-orang yang sanguin, tapi lupa gitu ya, kemudian lupa untuk mengeksekusi janjinya gitu ya, luput. Nah ini yang hal-hal yang seringkali akhirnya wah, ini sudah lewat si proses yang dikenal begitu mudah, disukai juga relatif mudah, begitu masuk ke wilayah dipercaya, waduh hati-hati. Semakin sering kita mengumbar janji dan kemudian kita tidak menunaikannya, ini yang bisa jadi kendala buat kita untuk mencapai kesuksesan di level tertentu. So, Bapak Ibu, kembali ke poin sederhana. Saya mau coba absen, dan tentu sekali lagi karena kita akan sama-sama belajar dari mentor kita ya, Mr. Main Muhammad. Tapi sebelum itu, yuk belajar humble. Ya, sekarang saya nggak nanggung-nanggung nih. Mari kita samakan frekuensinya. Cara menulisnya pun kita samakan. Karena di sini masih ada yang seluruh namanya huruf besar semua, ada yang huruf kecil, dan lain sebagainya. Mari sama-sama semua nih, tanpa kecuali. Karena berarti harus ada ngecek lagi. Semua harus ngecek lagi. Ya, jadi tolong misalnya namanya Ahmad Sunaria. Nah, kita akan pakai pola yang digunakan oleh Bapak Ahmad Sunaria atau Pak Ustadz Iwan Kurniawan, atau di sini ada Bu Suryati ya. Jadi S-nya saja, kalau ngetik Suryati, S-nya saja yang besar. Ya, nah ini latihan yang sederhana. Loh, riadoh jauh-jauh kalau kita nggak bisa untuk yang sederhana gitu ya. Aduh, be humble, ngetik. Ada orang yang bisa jadi kesel nih karena koleris. Apa sih disuruh-suruh kayak gini? Nah, latihan kesabaran, ya, latihan menanggalkan ego, latihan untuk tidak mempertanyakan apa sih manfaatnya. Harus ganti-ganti segala. Udah saya ganti, sekarang harus saya ganti lagi. Nah, gitu ya. Bagi yang short temper, yang sumbunya pendek, yang mudah kesel. Kalau kayak gini saya keluar saja. Nah, yang rugi yang keluar, gitu ya. So, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, cek lagi
ya sekali lagi mungkin 1 jam duha ini saya mohon izin kepada mentor saya ya. Ya, saya berikan waktu nanti 10 menit nih, 10 menit untuk membenahi. Kita akan benahi. Kalau belum benar semua, ya tentu saya nggak mau orang yang sudah benar akhirnya nggak mendapatkan manfaat. Jadi 10 menit kita berikan waktu untuk membenahi. Berarti kalau tidak benar, di out. Simple ya. Kita belajar yang namanya reward and punishment juga gitu ya. Jadi ya kita akan berikan punishment buat yang kemudian tidak siap, tidak punya learning attitude yang baik. Jadi sekali lagi, learning attitude yang baik ini menjadi sangat penting untuk kesuksesan kita. Ya, jadi buat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, sekali lagi begini saja gitu ya. Karena kalau sedang melakukan aktivitas yang lain, Bapak Ibu semua, contoh saya mau berikan sebuah contoh. Ketika kita ada di Bapak Ibu adalah seorang guru misalnya ya, sedang ada di kelas ngajarkan murid-muridnya. Ini sedang ngajar nih. Kira-kira kalau murid-muridnya melakukan aktivitas yang lain, bagaimana sikap Bapak Ibu semua? Ada yang main mobil-mobilan, ada yang main apa ya? Ya, lagi main gadget, main kemudian ada yang tidur dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya sama. Sekalipun pembelajaran kita melalui daring ya, melalui online, maka saran saya ya untuk jadi begini. Jangan dipaksakan untuk kemudian ikut. Toh tidak maksimal. Tetapi menjadi contoh yang kurang baik buat yang lain. Insya Allah nanti ini direkam ya, sekali lagi ini direkam. Nanti rekamannya akan diupload. Tonton saja. Ya, tonton kalau memang butuh keilmuannya, dan sekarang tidak memungkinkan karena saya mengerti ya ini bukan jam libur, bukan hari libur nih. Ini bukan hari libur, ini masih hari Jumat di mana ASN atau pegawai swasta masih bekerja. Ya, saran saya mending fokus di bekerja karena that's part of integrity. Itu bagian dari integritas. Saya ulangi ya. Ini adalah bagian dari integritas. Bapak Ibu dibayar itu kan untuk bekerja di perusahaan tersebut, di instansi tersebut. Kecuali setelah minta izin kepada atasannya, atasannya mengizinkan. Wah, ikut aja. Kenapa? Kapan lagi kalau saya sudah nasihati, saya sudah ngerasa nasihatin yang satu ini. Ikut-ikut gitu ya. Enggak ya. Tentu yang hadir di sini adalah orang-orang yang humble, orang-orang yang teachable gitu ya. Tetapi ayo dimanfaatkan. Saya ulangi ya. Yuk, mari sama-sama cek lagi namanya semua, dan mohon maaf saya harus mulai tegas karena inilah bagian pembelajaran yang sesungguhnya. Ketika ada aktivitas lain yang Bapak Ibu lakukan, nanti sama nontonnya nonton ulangannya saja ya. Ada siaran ulangnya, nah, nanti diupload, silahkan ditonton ya, silahkan ditonton. Tetapi kita akan diisi oleh orang-orang yang memang secara semuanya siap ya. Siap waktunya, siap membuka pikiran, siap membuka hati, dan tidak melakukan aktivitas yang lain. Betul-betul fokus menyimak, dan inilah bagian pembelajaran yang sesungguhnya. Hal yang sederhana. Jadi pribadi yang punya learning attitude yang baik. Termasuk membuka. Waduh, saya nggak bisa, saya lagi di kamar mandi. Ya udah keluar aja dulu, apalagi lagi di kamar mandi ya. Jadi sekali lagi, ayo mari, waktu kita tidak panjang. Sekali lagi, waktu kita tidak panjang, kita akan upayakan majelis duha ini hanya sampai jam 10, sehingga Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, gitu ya, kita efektif untuk menyimak nanti hal-hal yang disampaikan oleh mentor kita. Tetapi sekali lagi, ini bagian dari pembelajaran, ini bagian dari proses kita bertumbuh. Hal-hal yang sederhana ya, hal-hal yang sederhana yang selama ini luput ya. Misalnya hal yang sederhana, seorang orang tua karena merasa orang tua masa minta maaf sama anaknya. Aku nanti nyoba deh betapa indahnya kalau seorang ayah, seorang ibu minta maaf terhadap kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Itu waduh, saya merinding ya. Cair nanti situasinya gitu ya. Bahkan ketika kita meminta maaf Bapak Ibu semua, karena ini ego, sesungguhnya ego. Ketika kita meminta maaf kepada orang yang sudah menzolimi kita, waduh, ini lebih dahsyat lagi. Meminta maaf kepada orang yang sudah menzolimi kita. Jadi kan kalau kita menzolimi orang lain, kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita minta maaf, wajar, harus, mutlak gitu ya. Tapi kalau kemudian kita yang merasa dizolimi, kok kita yang harus minta maaf? Logikanya di mana? Silahkan kalau mau terus dengan logika. Tapi saya mau beritahu bahwa itu akan jadi penyakit hati. Ketika hati kita terisi oleh yang negatif, Bapak Ibu,
Itu seperti noktah-noktah gitu ya. Terus nanti lama-lama makin banyak, lama-lama hati kita mengeras. Lama-lama Bapak Ibu semua itu akan mempengaruhi aura kita. Ya, di mana di situ ada kemarahan, ada dendam, ada kebencian yang sesungguhnya itu akan merusak diri kita. Tapi kalau kita mulai dari memaafkan siapapun, maka mulai hari ini, ya, mulai hari ini yang punya pasangan hidup minta maaf kepada pasangannya, karena sepanjang perjalanan nggak mungkin nggak pernah berbuat salah. Ya, contoh sederhana kan, dulu sebelum menikah nggak sembarangan tuh, ya, kalau mau buang gas, wah diatur. Tiba-tiba begitu sudah menikah, udah berat-berat sembarangan. Ya. Apakah itu tidak membuat pasangan kita marah? Wah, bisa jadi gitu ya. Tapi karena suaminya koleris gitu ya, si bapak gitu, kesel ada, marah ada, tapi dipendam kan gitu. Nah, coba yuk kita hal-hal yang sederhana kita bisa rilis gitu ya. Kita bisa rilis, kita memulai hari baru dengan pasangan kita, ya, dengan rekan-rekan kita, dengan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu ya, anak-anak kita, anak-anak masing-masing dengan sesuatu yang istimewa gitu ya. Bagaimana membuat setiap hari betul-betul hadir kebahagiaan. Oke. Jadi sahabat, mari yuk sekali lagi saya mau absen dulu ya. Nah, ayo perhatikan ini, hati-hati, disimak baik-baik karena nggak main-main. Setelah ini langsung kita akan kick yang tidak mengikuti aturan main ya. Jadi tolong namanya perhatikan betul. SRC ya, namanya huruf besarnya saja di depan. Ya, huruf besarnya di depan. Saya mau berikan contoh. Pak Makmun, mohon izin. Nah, Pak Makmun, tulisan MAMUN-nya masih huruf besar semua. Ya, jadi ayo semua, mohon Makmunnya diubah menjadi Pak Makmun menjadi M-nya besar. Nah, yang lainnya kecil, gitu ya. Oke, yang lain sama, lakukan hal yang sama. Pak Ustadz Iwan, Bu Eli Rosefa, Uni Eli, tolong saya dibantu saya ya, karena kita akan pastikan yang belum sesuai kita akan beritahu untuk bisa menyesuaikan. Bunda Iip, ini masih besar semua, tolong diperhatikan ya, karena percuma kalau mengikuti majelis ini tidak siap, lebih baik nonton rekamannya saja ya, nonton rekamannya saja. Oke, tapi yang mau ikut sungguh-sungguh berarti memang siap, waktunya siap. Karena narasumber sudah juga menyiapkan waktu khusus, maka yuk sama-sama kita juga menyiapkan waktu khusus ya. Oke, saya akan terus cek sudah semua, Masya Allah. Oke, SRC Aliyah SPD. Nah, Bapak mohon diperbaiki. Coach Hidayat, Yes. Mungkin ada dari jemaah ini yang belum paham cara rename-nya Coach. Oh ya, baik. Uni, saya berikan kesempatan Uni untuk membimbing ya, membimbing. Yeah. Karena betul sih, kalau saya kan terbiasa di laptop, jadi ngubahnya di laptop. Ini kebanyakan pakai handphone lagi ya. Mohon dibantu Uni biar baik, bisa. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya perhatikan buat ibu-ibu maupun bapak semua, enggak ngeh dengan namanya. Ya, ini saya perhatikan Ibu Okti. Halo, assalamualaikum Bu Okti. Ya, kemudian jadi nanti ini contoh ya, banyak juga yang lain. Nah, kita akan bantu pandu. Nah, silakan langsung tunjuk hidungnya Coach Hidayat. Buat yang lain mau rename, tunjuk hidungnya Coach Hidayat di layar. Ya, Ibu Okti maupun yang lainnya. Nah, kemudian langsung muncul di bagian bawah sebelah kanan partisipan, ada yang gambar kepala sampai bahu ya. Nah, partisipan langsung klik partisipan. Nah, nanti muncul semua nama peserta Zoom. Nah, kelihatan kan nama-nama semuanya. Nah, kemudian klik nama kita sendiri, nama Anda. Kemudian ini juga Pak Mabruri ya, silakan langsung praktek. Kemudian setelah klik nama, nah langsung muncul rename. Dia kan ada 3 pilihan rename. Ambil rename, tulisannya rename. Ya, rename. Nah, kemudian klik rename. Nah, langsung ketik deh namanya. Ya, silakan Bu Cucu Sukmawati praktek. Ya, silakan Bu Cucu Sukmawati langsung praktek, ambil rename, langsung klik namanya. Nah, kemudian ketik SRC-nya huruf besar SRC. Ya, SRC tahu ya kepanjangannya Spiritual Revolution Coaching. Nah, kita rapikan staffnya. Kemudian spasi, setelah spasi baru diawali dengan namanya huruf besarnya di awal saja. Contohnya Bu Suryani, nah itu S-nya aja huruf besar, Uryaninya huruf kecil. Silakan praktek Bu Suryani. Halo, assalamualaikum Bu Suryani.
Silakan praktek, Bu. Langsung kita praktek. Nah, Ibu Retno, Assalamualaikum. Silakan praktek. Bisa ya, Bu Retno? Ya, praktek semuanya. Kemudian, iya. Bu Yustini, silakan praktek Ibu. Aduh, terkesima nih Ibu nih, lihat kita ada trio yang hadir di hadapan layar ya. Saya dikelilingi tokoh-tokoh yang luar biasa. Kemudian siapa lagi ya? Karena emang di awalnya harus rapi ya Coach Hidayat ya. Nah, nanti luar biasa enaknya. Ibu Titin Supriyatin, Assalamualaikum. Apakah sudah bisa melakukannya Ibu? Silakan Ibu. Ya, jadi saya ulang lagi. Langsung tunjuk kameranya yang di depan itu supaya menentukan boleh mau pilih hidung saya, mau hidung Coach Hidayat atau hidungnya Ustadz Iwan, silakan. Terserah mau pilih yang mana ya. Nah, kemudian setelah kita tunjuk di tengah tadi, ya hidung di antara kami bertiga, langsung muncul di bagian bawah tulisannya ada yang partisipan dan yang lain-lainnya pilihannya ya, mau yang pakai laptop maupun handphone itu sama. Nah, pilih partisipannya, klik partisipan. Kalau nggak bisa klik, langsung tunjuk gitu, bahkan ya ditekan gitu kalau nggak bisa klik ya. Nah, kemudian muncul nama peserta Zoom. Nah, setelah itu langsung klik lagi peserta Zoom, itu nama kita sendiri, nama Anda. Nah, kemudian pilih lagi rename tulisannya. Nah, kemudian langsung edit namanya, ketik SRC huruf besar, spasi nama Anda, huruf besarnya hanya satu saja di awal, selebihnya kecil. Bisa ya, tolong diperhatikan, dan ini harus rapi setiap kita mengadakan Zoom. Mungkin itu saja Coach Hidayat, semoga yang lain bisa nyimak, sudah berkali kita sampaikan. Nah, nanti kita persilakan kepada admin untuk yang menyimak, yang tidak menyimak ya sesuai aturan. Ya, ini Ibu Iim Nasimi nggak ada orangnya, hanya ada apanya saja ya, videonya saja. Kalau ini Pak Hotri Vianus, kayaknya lagi pelangak-pelongok, mungkin lagi ngajar. Silakan Pak Hotri Vianus. Kemudian Ibu Harmita, Assalamualaikum. Kemudian kayaknya mesti di absen ya, Coach Hidayat ya. Yes, ada Ibu Titi. Iya, Ibu Tuti Komalasari, Assalamualaikum. Kira-kira bisa Ibu Rinem? Bisa Ibu? Ya, silakan praktek. Oke, sip. Ibu Tuti Komalasari, silakan, nggak usah takut, nggak akan hilang Ibu di peredaran saat ini kalau Ibu mau melakukan. Oke, action. Siap Ibu? Ibu Tuti Komalasari, ganti namanya dengan tulisan di awalnya itu SRC Ibu. Iya, SRC ya Bu ya. Seperti yang saya komandokan tadi, sampaikan tadi, rename setelah Ibu klik partisipan di bagian bawah sebelah kanan. Bisa ya Ibu ya. Kemudian, nah ini pelan-pelan nanti akan rapi banget semuanya nih Coach Hidayat sama Pak Iwan. Ini udah mulai rapi. Iya, alhamdulillah. Pak Iim Nasimi. Pak Iim ya. Bu ya. Desfitri juga kameranya nggak nyala, ramanya belum dirubah. Ya, hati-hati Ibu, ayo segera dirubah, kalau nggak kena remove. Ya. Karena ilmunya sangat-sangat luar biasa ya dari Coach Hidayat dan mentor kita Mr. Man Muhammad. Karena saya sudah menjalani riadohnya itu, kita sudah hampir 100 hari loh Coach Hidayat. Selalu kayak kecanduan, ya rindu ikut ngaji bisnis, ikut melaksanakan Qiyamul mulai bersama-sama. Dan ini kami alhamdulillah yang isi komah itu lebih kurang 50 ya ibu-ibu yang luar biasa, dan termasuk di sini Pak Iwan juga, Ustadz Iwan sama Coach Hidayat gitu. Alhamdulillah. Kemudian ini SRC-nya Ibu Fadila masih kecil hurufnya di awal, huruf besar ya Ibu Fadila. SRC-nya huruf besar. Nesti Roza, Ibu Nesti Roza silakan di rename. Kemudian Ibu Titik Yunarti pakai nomor 7055857, silakan di rename namanya SRC. Ya, boleh, yang mau ada urusan keluar boleh. Nah, kemudian Ibu tidak aktifkan kamera, ya yang penting namanya udah dirapikan ya Bu. Kemudian Ibu Titik Yunarti silakan rapikan. Ini Hidayat ada juga ini, tapi nggak pakai coach. Apakah Hidayat beda ya Coach Hidayat? Ya. Beda, namanya sama, orangnya berbeda. Tolong dirapikan ya Pak Hidayat. Maaf telat baru keluar kelas. Oke.
Ibu Fadila bisa dengarkan suara saya, tolong dirapikan safnya. SRC-nya huruf besar, kalau namanya udah bagus Fadila. Cuman SRC-nya huruf besar. Nah, Pak Hidayat, nah ini namanya sudah luar biasa, sama banget dengan Coach Hidayat. Nah, insya Allah nanti bisa ini nih berkolaborasi atau gimana ya. Nanti ya Pak ya. Nah, kemudian Ibu Zilhusni Sil. Nah, silakan rapikan safnya SRC di awal. Iya, kemudian Bu Warsi silakan rapikan safnya. Maulida Yeni. Oke. Ya, ini sudah jam sekian ya. Coach Hidayat, kita silakan kembalikan ke Coach Hidayat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Uni Eli dan juga Pak Ustadz Iwan, terima kasih. Jadi begini, saya pernah ketika kecil ya, ada stiker yang dijual kan, attitude is everything. Ini sesuatu yang sempat dibeli, ditempel, tapi memahami bahwa apa sih maksudnya attitude is everything gitu ya. Ini ternyata dalam maknanya. Hal-hal yang sesungguhnya sangat sederhana dan penting untuk kita ketahui, pahami, dan praktekkan. Karena kalau tidak, itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Ini bisa menghalangi kesuksesan kita. Termasuk menghalangi kesuksesan untuk mengikuti kegiatan ini hanya karena tidak paham. Gitu ya. Dan mohon maaf sekali lagi, karena orientasi dari kegiatan ini tentu merevolusi agar kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Maka akan ada reward and punishment. Apa punishment-nya? Yang sudah dikasih tahu dan masih belum melakukan, mohon maaf, mangga admin ada waktu 5 menit ya sebelum saya akan panggilkan mentor kita bersama. Jadi bersiap-siap, ini masih ada waktu 5 menit. Silakan diperbaiki terlebih dahulu. Ada Pak Dudung Abdul Qadir belum menggunakan namanya, belum diperbaiki, SRC ya, SRC, dan kemudian yang lain gitu ya. Tolong betul-betul learning attitude diperhatikan. Jadi sikap dalam proses belajar termasuk membuka video menjadi salah satu saran saya. Kalau memang waduh saya harus ke belakang terlebih dahulu, keluar saja dulu ya, karena untuk tidak jadi contoh yang ditiru oleh yang lain. Nanti izin masuk lagi boleh gitu ya, bisa masuk lagi, tapi kembali pada saat di kelas kita buka videonya sebagai bagian dari proses kita menghargai. Nah, ini juga respect terhadap apa? Respect terhadap forum, terhadap majelis, respect terhadap narasumber, respect juga terhadap yang lain yang sungguh-sungguh mau belajar. Ada Ibu Iim Nasimi, itu perhatikan belum SRC-nya belum belum, nanti hati-hati ketahuan gitu ya, Pak. Siapa lagi ini? Tolong diubah ya. Kemudian karena kita akan masuk ke materi dan sesungguhnya bagian proses ini adalah bagian dari materi. Saya ulangi ya. Proses untuk merapihkan barisan, proses untuk mengingatkan, ayo kita sama-sama jadi pribadi yang humble, jadi pribadi yang rendah hati, jadi pribadi yang teachable, jadi pribadi yang mudah untuk dibimbing atau diarahkan, agar apa? Agar insya Allah nanti kebahagiaannya Bapak Ibu yang rasakan juga gitu ya. Kesuksesannya nanti Bapak Ibu juga yang menikmati. Jadi sekali lagi tolong ya, yang belum mengikuti format ya, ini ada waktu 5 menit dan setelah itu dari admin akan mengeluarkan dulu, nanti boleh, waduh saya keluar berarti saya salah nih, boleh masuk lagi. Sekali lagi kita tidak mempersulit orang untuk belajar gitu ya, tetapi ada aturan main yang kita harus bangun. Nanti ke depan ya ada beberapa yang sudah menyimak materi saya tentang creating a winning team. Jadi aturan main menjadi salah satu yang penting kalau kita sama-sama ya. Saya berharap ini menjadi sebuah tim yang bisa membawa masyarakat Muslim Indonesia nanti. Yuk sama-sama nanti kita bertemu di jannahnya Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, jadi tolong ya kalau nanti ada yang di mute, ada yang dikeluarkan oleh admin, nggak perlu marah, nggak perlu kesel, langsung saja. Oh ya, saya mungkin belum berubah, masuk lagi, minta izin masuk lagi, langsung dirubah. Oke, untuk itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita akan panggil mentor kita bersama, guru kita bersama, seseorang yang menurut saya ini luar biasa ya, memberikan hatinya, membimbing. Waduh, Masya Allah. Saya bilang, karena membimbingnya di jam-jam yang tidak mudah. Bayangkan ya, 100 hari berjalan untuk kemudian membimbingnya di dini hari saat sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berikan applause kita dengan menggunakan reaction ya, reaction applause.
untuk guru kita bersama, Mr. Main Muhammad. Mangga, Mr. Main, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah ma ba'd. Teringat ketika pertama kali belajar di pondok pesantren, kami diminta sama kiai kami yang usianya hampir 100 tahun untuk mengembalakan domba. Sempat terjadi perdebatan antara kami, kenapa ya kami disuruh domba, padahal kan kita bayar di pesantren ini. Satu masa beliau duduk dalam majelis asar, setelah sholat asar beliau cerita bahwa hampir semua nabi dan rasul itu diutus ke muka bumi ini diawali dengan mengembala domba. Nah pertanyaannya, kenapa harus domba? Ternyata jemaah sekalian, karakteristik domba itu hampir mirip dengan manusia. Disuruh ke kanan, dia lari ke kiri. Disuruh rubah namanya SRC dirubah jadi CSR. RSC, SCR. Wah, pusing lah. Nah, untuk itu hari ini kita belajar. Ini adalah riyadhah. Bagaimana mencapai maqaman mahmudan, derajat yang tinggi, ketika hal-hal kecil saja kita tidak berani. Kita tidak mampu untuk mau sami'na wa ta'na. Bagaimana Islam ini menjadi agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Kalau orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang berKTP Islam, tidak mau menerapkan rahmatan lil alamin. Ya. Wah, kalau bahas tentang rahmatan lil alamin, dahsyat ini juga ini. Gimana jemaah sekalian? Tidak usah berpikir tentang alam. Berpikir aja tentang Zoom. Apakah Anda menjadi rahmatan di Zoom ini? Bukan rahmatan lil alamin, rahmatan di Zoom. Ya. Apa itu? Ketika yang lainnya sudah sami'na wa ta'na, dia menuliskan SCR, spiritual SRC, spiritual revolution coaching. Nah, kalau ada yang tulis ini RCR, RSC, revolution spiritual coaching. Wah, ini bahasa Inggris agak aneh nih jadinya ya. Kemudian ada lagi yang CSR. Wah, coaching revolution spiritual. Ya. Jadi gini saja. Gini, karena kami sudah mengalami kondisi ini, Coach Hidayat, memang agak sulit. Nah, namun admin setelah saya ngomong di sini, setelah saya memutarkan satu video tentang keberuntungan, menyimak setelah video itu diputar dan tidak berubah juga namanya tidak berubah menjadi spiritual revolution coaching, maka bismillah kita remove dulu. Ya, keluarkan dari kelas ini. Karena kenapa? Kejayaan Islam itu akan diawali dengan satu langkah awal, yaitu apa? Taat. Rapi. Karena Allah sendiri mengatakan di surah As-Saff, Allah itu mencinta yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan. Wah, tegas sekali. Jadi Allah itu sangat mencintai hambanya yang berjuang di jalannya dengan barisan yang rapi. Berarti kalau nggak rapi gimana? Apa kalau cinta? Kebalikannya. Ya. Untuk itu kita nggak mau majelis ilmu kita ini yang kita niatkan menjadi sebagai majelis rahmatan lil alamin, sebagai majelis yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, bisa mendatangkan cintanya Allah, ternodai karena kita tidak rapi safnya. Ya. Wah, ini tegas banget ya. Beginilah kondisinya Bapak sekalian. Riyadhah itu seperti ini. Kalau Anda ingin masuk ke dalam sebuah sarana olahraga, sasana olahraga atau gym, Anda masuk, apakah kita boleh memilih untuk bisa six-pack, untuk bisa otot kita besar dengan memilih olahraga yang kita inginkan? Tidak akan bisa. Harus mengikuti term and condition. Harus mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang coach untuk Anda lakukan. Kalau misalkan boleh nggak, saya punya otot naik ini, dengan apa? Makan burger. Waduh. Si coachnya bilang silakan, di sebelah ada warteg, warung Tegal, makan habis. Jadi jamaah sekalian, hari ini kita belajar hal yang kecil, yaitu apa? Mau mendengar, mau rapi, mau taat. Ya. Nah, bagi Anda yang belum bisa juga, mungkin saya tidak sah rasanya kita mengeluarkan Anda ketika Anda memang alasannya mungkin nggak tahu, baru kali ini menggunakan Zoom, baru tadi pagi saya ini coach download Zoom, baru 1 hari yang lalu saya download Zoom, fitur-fiturnya nggak tahu. Nah baik,
Pelan-pelan saya akan ajarkan. Selama 7 hari ini kita akan bersama, ya, bersama. Sebelum saya putar videonya, izinkan saya 1 menit saja. Anda dengarkan saya, fokus dengan suara saya, ya. Kalau dalam majelis ilmu kita ini yang diajarkan itu guru saya begini, Pak Kiai saya. Kiai, saya ini kan IQ-nya agak rendah ini, Kiai, jongkok gitu. Kok bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ilmu? Beliau mengatakan, kamu dapat keberkahannya saja. Loh, gimana keberkahan itu? Sebelum kamu ikut majelis dimanapun, kamu harus wudhu. Hargai, hormati ilmu itu dengan apa? Dengan mensucikan diri. Oke, untuk itu pertama bagi Anda sekalian, silahkan sucikan diri Anda dulu, wudhu. Ya. Bagaimana kalau lagi datang bulan? Wudhu aja. Ya. Wudhu aja. Kan tidak disuruh sholat. Ya. Nggak disuruh sholat, nggak disuruh baca Quran, nggak disuruh pegang Al-Quran malah. Silahkan wudhu aja dulu, tinggalkan. Saya berikan kesempatan sampai video saya nanti akan diputar. Nah, tapi sebelum itu, sebelum berangkat wudhu, karena video saya ini akan diputar cepat sekali, silahkan rubah namanya ya, karena saya harus menyampaikan dulu. Tadi Ustadz Iwan sudah, Uni Elira Soifa dari Padang malah ya, dari Padang ngajarin gitu ya. Coach Hidayat dari Bandung, ya, suasananya mungkin agak dingin di sana. Sekarang saya dari Tangerang Selatan, saya akan menginstruksikan. Kalau Anda melihat video saya sekarang ini, sekarang silakan sentuh jari Anda ke tulisan spiritual. Sentuh jari Anda ke tulisan spiritual yang ada di sebelah kanan saya. Berarti di sebelah kiri kamera Anda. Setelah itu akan muncul fitur dari Zoom meeting ini, yaitu ada partisipan di bagian bawah sebelah kanan. Perhatikan. Dan sekarang saatnya Anda mengklik partisipan tersebut, maka muncul seluruh nama peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang cari nama Anda. Oke, Anda fokus dengan nama Anda, jangan diklik dulu, silakan. Setelah itu klik nama Anda. Oke, bagus. Ketika Anda mengklik nama Anda, maka muncul fitur yang lain. Ada ask to unmute, stop video, ada rename. Ya, cari di rename di situ ya, karena saya kebetulan di admin, jadi rename. Nah, klik rename, maka muncul nama Anda. Baik, lihat ada kedap-kedip di situ, ada kursornya. Perhatikan dengan kursornya, Anda sentuh lagi kursornya, ya, sentuh kursornya yang di depan nama Anda. Kemudian muncul keyboardnya. Nah, sekarang perhatikan, hati-hati di sini, butuh Anda fokus. Seluruh ketikan ini SRC itu harus menggunakan huruf kapital, huruf besar semuanya. SRC. Oke, hati-hati. SRC. Bagus. Kemudian klik spasi. Maka nama Anda sudah berpisah dari C dengan huruf awalan nama Anda. Setelah itu klik OK. Oke, yes. Di antara Anda langsung bisa terbukti. Bagi Anda yang masih CRSC, Revolution Spiritual Coaching, ini terbalik ya, Pak Haji Januardi, ada Harapna Nurdin, ada Haji M. Suhardi. Ini masih menggunakan RSC, tapi harus diganti SRC, bukan RSC. S dulu, spiritual. Ya, lihat di tulisan di sebelah kanan saya. Itu akronim atau singkatan dari Spiritual Revolution Coaching, SRC. Baik, semakin sedikit. Baik, saya tidak perlu memaksa Anda untuk memahami apa yang saya katakan, tapi saatnya juga Anda akan sadar bahwa Anda salah dalam ruangan ini, berarti Anda harus menunggu lagi di waiting room untuk Anda masuk dan akhirnya benar. Baik, silakan menyimak video yang akan saya sampaikan. Semoga video ini memberikan satu gambaran. Apakah Anda beruntung hari ini? Apakah termasuk Anda orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau lucky man? Ya, lihat dengan hati, lihat dengan pikiran yang jernih. Bismillah. Keberuntungan sebagaimana kesialan adalah soal bagaimana kita mengarahkan orientasi. Kemana kita menghadapkan wajah kita, kesitulah kita memandang. Jika Anda menghadapkan pikiran Anda pada hal-hal suram, Anda tidak menyediakan ruang di dalam kepala Anda untuk memperhatikan hal-hal yang cerah. Sebaliknya, jika Anda mengarahkan perhatian Anda pada keberuntungan yang Anda dapatkan hari ini, maka Anda mengelilingi diri dengan keberuntungan. Anda hanya punya kepedulian kepada hal-hal yang Anda maknai sebagai keberuntungan. Kesialan tidak ada, karena ia tidak masuk dalam ruang lingkup perhatian Anda. Dan Anda akan menjadi orang yang bersyukur karena hidup Anda dikelilingi keberuntungan.
Namun, jika memang keberuntungan dan kesialan adalah soal pilihan, bagaimana cara orang memilih keberuntungan bagi dirinya? Sederhananya, ketika Anda memilih sesuatu, Anda hanya perlu menegaskan pilihan Anda. Ada sekian pilihan di hadapan Anda ataupun situasi Anda hari ini, dan Anda memilih secara bebas apa yang Anda inginkan. Saya memilih sebagai orang yang beruntung, dan sekarang adalah hari keberuntungan saya. Saya memilih meyakini bahwa saya orang yang beruntung dan di masa depan saya lebih beruntung. Jika Anda pernah mengucapkan kalimat afirmasi dan pikiran sadar Anda berontak menyatakan bahwa Anda sedang menipu diri sendiri, maka kata memilih akan melumpuhkan perlawanannya. Anda memilih dan itu bukan sesuatu yang menghantam kekuatan negatif yang mungkin akan mengganggu Anda. Pendeknya, Anda memiliki hak pilih untuk menjalani hidup Anda sendiri. Tidak peduli bagaimana beratnya kondisi hidup Anda. Waktu yang paling tepat untuk menegaskan pilihan adalah ketika Anda baru bangun tidur dan ketika Anda hendak tidur. Seorang psikolog dari Inggris, Richard Wiseman, berhasil menyimpulkan karakter orang-orang yang beruntung dan karakter itu bisa ditiru. Menurut Richard Wiseman, keberuntungan itu ada polanya, bisa dipelajari dan dipraktekkan. Psikolog ini ingin meneliti mengapa orang yang selalu beruntung berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat pula. Dia mengumpulkan data 400 orang, separuh menyatakan selalu beruntung dan separuhnya lagi menyatakan selalu sial. Setelah melakukan banyak percobaan, dia percaya bahwa sekarang bisa memahami mengapa orang lebih beruntung dibanding yang lain. Dia memulai penelitian dengan memasang iklan di koran nasional dan majalah. Dia meminta orang yang selalu beruntung atau tidak beruntung untuk menghubunginya. Selama bertahun-tahun, sekitar 400-an orang pria wanita dari 18 tahun sampai 84 tahun datang kepadanya. Orang beruntung itu dari berbagai macam latar belakang. Misalnya Jessica, ilmuwan forensik berusia 42 tahun. Dia mengatakan, "Saya memiliki pekerjaan yang saya cita-citakan, 2 anak yang menyenangkan, dan pria yang saya sangat cintai. Luar biasa jika memandang masa lalu saya. Saya sadar saya selalu beruntung di semua hal." Sebaliknya, Caroline, perawat berusia 34 tahun, merasa sebagai orang yang selalu sial. Ia gampang cenderung mudah mengalami kecelakaan. Saat berjalan, ia terkilir karena terperosok ke lubang jalan. Suatu hari tulang belakang cedera karena jatuh. Sampai saat belajar menyetir, menabrakkan mobil ke pohon. Ia juga tidak beruntung dalam urusan asmara dan merasa selalu berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Bertahun-tahun dia mewawancarai orang-orang ini dan mereka diminta mengisi buku harian, memberi jawaban, melakukan tes IQ, dan mengundang mereka ikut dalam sejumlah percobaan. Hasilnya, menurut Wiseman, orang-orang itu memang tidak tahu mengapa mereka selalu beruntung atau selalu sial. Namun, menurut penelitian Wiseman, pikiran dan perilaku mereka yang menyebabkan keberuntungan atau tidak keberuntungan itu. Misalnya saja, bagaimana orang yang selalu beruntung selalu bisa melihat peluang, sedang orang yang sial tidak pernah bisa melihat peluang. Richard Wiseman melakukan percobaan sederhana untuk melihat bagaimana orang bisa melihat peluang atau tidak. Richard Wiseman memberi orang yang beruntung dan tidak beruntung sebuah koran. Dia meminta orang-orang itu menghitung jumlah foto di dalam koran itu. Rata-rata, orang yang tidak beruntung membutuhkan 2 menit untuk menghitung foto. Tapi orang-orang yang beruntung hanya butuh 1 atau 2 detik. Mengapa bisa demikian? Di halaman kedua koran itu terdapat tulisan dengan huruf sebesar 5 cm dan mengisi setengah halaman yang bertuliskan, "Berhenti menghitung." Ada 43 foto di koran ini. Orang yang beruntung bisa melihat tulisan mencolok itu, sedang orang sial tidak bisa melihatnya. Richard Wiseman juga menaruh tulisan seukuran sama di bagian tengah koran. Tulisannya "Berhenti menghitung." Bilang pada si peneliti jika Anda sudah melihat ini dan mendapatkan 250 pound sterling. Tapi kembali, orang yang tidak beruntung itu tidak melihat tulisan itu, sehingga tidak bisa mendapatkan 250 pound sterling tersebut. Orang yang tidak beruntung terlalu sibuk menghitung foto sehingga gagal memanfaatkan 2 peluang di 1 koran saja. Tes kepribadian juga memperlihatkan bahwa orang yang tidak beruntung pada dasarnya lebih tegang daripada yang beruntung. Ketegangan ini membuat mereka tidak bisa menangkap hal-hal di luar dugaan yang kadang menguntungkan.
bagaimana ketegangan ini bisa membuat orang tidak bisa menangkap peluang. Richard Wiseman melakukan percobaan kembali. Sekelompok orang beruntung dan tidak beruntung diminta melihat kursor yang bergerak-gerak di tengah layar komputer. Tanpa ada tanda-tanda, sebuah titik besar kadang muncul di ujung layar. Hampir semua orang yang ikut percobaan ini melihat titik besar yang muncul di ujung layar. Namun, bagaimana jika mereka diberi ketegangan? Mereka dijanjikan hadiah uang besar jika memperhatikan kursor di tengah layar. Mereka menjadi tegang dan memusatkan perhatian pada kursor di tengah layar. Hasilnya, hampir sepertiga peserta tidak bisa melihat titik besar di ujung layar. Richard Wiseman mengatakan orang yang tidak beruntung terlalu fokus pada satu hal, sehingga melupakan hal yang lain yang kadang membawa keberuntungan. Hal ini tampak bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Saat orang yang selalu tidak beruntung pergi ke pesta misalnya, mereka sangat memusatkan perhatian agar bisa mendapatkan pasangan yang sempurna. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan membuat banyak teman baru, yang mungkin saja satu dari banyak teman baru itu adalah orang yang sempurna menjadi pasangannya. Begitu pula saat mereka melihat iklan lowongan pekerjaan, orang yang selalu tidak beruntung hanya melihat jenis-jenis pekerjaan yang mereka inginkan, padahal sangat mungkin ada pekerjaan yang lain. Orang yang beruntung lebih santai dan melihat yang ada di iklan-iklan lowongan, bukan sekedar mencari sesuatu. Berdasarkan kesimpulan riset yang Richard Wiseman lakukan, ternyata orang-orang itu selalu beruntung karena hal-hal berikut. Yang pertama, senang memaksimalkan peluang. Mereka menjalani hidup dengan enjoy, tidak terburu-buru dan lebih santai. Mereka juga terbuka dengan hal-hal yang baru, senang bergaul, dan menciptakan serta memanfaatkan peluang yang ada menjadi karya nyata yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Yang kedua, mendengarkan hati nurani. Untuk mengasah nurani, mereka terbiasa merenung, bermeditasi, berdoa secara khusyuk. Mereka memutuskan sesuatu karena panggilan nurani dan intuisinya, tidak terjebak pada banyak kajian dan analisa. Bila mereka yakin, mereka putuskan meski secara nalar tidak masuk akal. Mereka orang-orang yang memiliki nyali tidak takut gagal. Yang ketiga, yakin mendapat keberuntungan. Orang-orang yang hidupnya beruntung selalu yakin bahwa dia mendapatkan keberuntungan. Mereka sangat mensyukuri apa yang sudah mereka peroleh dan selalu memandang masa kini dan masa depan dengan keyakinan positif bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan. Dunia dipenuhi keberlimpahan sehingga tidak perlu merasa gelisah dan khawatir. Yang keempat, mereka yakin di balik kesialan selalu ada keberuntungan. Mereka selalu melihat ada hikmah di balik penderitaan, musibah, dan kesialan. Selalu ada pelajaran positif yang bisa diambil dari setiap kejadian, termasuk kesialan sekalipun. Bahkan mereka sangat yakin di balik satu kesialan terdapat banyak keberuntungan yang bisa mereka dapatkan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, yang berbunyi, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini pun diulang di ayat ke-6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Menurut Profesor Quraisy Shihab ketika menafsirkan ayat ini, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi minimal ada dua kemudahan yang kita dapatkan. Mari kita terapkan kebiasaan orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan, disertai keyakinan bahwa Tuhan benar-benar menjadikan hidup kita dipenuhi keberuntungan. Bukankah Tuhan sesuai dengan prasangka hamba-Nya? Apabila kita berprasangka beruntung, maka beruntunglah kehidupan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Saatnya saya persilakan kepada admin untuk mempersilakan orang-orang yang tidak merubah namanya SRC untuk tidak dalam ruangan ini. Karena saya akan memberikan ada 5 orang keberuntungan hari ini, yaitu saya akan berikan buku saya, Magnet Umroh, bagaimana berangkat umroh gratis, pulang umroh berbisnis. Ada 5 orang yang beruntung hari ini. Siapakah Anda? Keluarkan dulu yang tidak ada, yang tidak menggunakan nama SRC, maka kita keluarkan. Saya akan memberikan keberuntungan bahwa dalam sebuah ayat dikatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalau dalam setiap kemudahan itu bersama satu paket kemudahan. Sukses, orang beruntung itu bukan ujub-ujub tiba-tiba beruntung. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang apabila kesempatan dan kesiapannya
bersanding menjadi satu. Ya, dia siap, tapi dia tidak punya kesempatan, belum beruntung. Tapi dia punya kesempatan, tapi dia nggak siap. Nah, sementara Anda ini sebenarnya sudah siap nih mendengarkan ilmu, tapi Anda nggak beruntung. Kenapa? Anda tidak mempersiapkan diri. Ya, Anda tidak memiliki, ada punya kesempatan untuk hadir dari jam 9 tadi, tapi karena di akhir, ya ini sudah hampir 5 menit lagi, saya harus materi kita sebenarnya sekarang ini bukan materi harus membahas yang besar-besar. Saya cuma perlihatkan video, kemudian saya umumkan 5 orang yang mendapatkan buku saya. Buku saya dulu harganya Rp379.000. Di mana baca buku ini Anda akan di-mentoring selama 40 hari. Bagaimana berangkat umroh gratis, pulang umroh berbisnis. Kalau Anda tidak berhasil berangkat umroh, maka kita ulangi lagi. Sampai Anda berangkat umroh gratis. Ya, kita akan mentoring seperti itu. Saya tidak sendiri, ada Coach Hidayat di sini ya. Dan banyak sekali jamaah kami yang sudah menjalankan program ini dan merasakan manfaatnya. Silakan, nggak apa-apa, sedikit saja kita yang hadir di sini yang berpadu antara kesempatan dan kesiapannya menerima ilmu, maka dia dikategorikan orang beruntung. Ya, 5 menit lagi kita akan selesai materi kita hari ini. Baik, sudah sisa berapa orang lagi ya? Ya, tolong dibantu admin di remove dulu saja teman-teman yang hari ini tidak berubah namanya. Nanti besok kita belajar lagi. Silakan hadir di majelis. Kalau nggak bisa dapatkan ilmunya hari ini, silakan lihat recordnya ya, recordingnya, ya, rekamannya. Baik, masih ada 4 menit lagi. Silakan dikeluarkan dulu ya. Kita remove dulu semua teman-teman. Kita bantu, tolong teman-teman. Ya, mohon maaf sekali Bapak sekalian, ini adalah majelis riyadhah ya. Kita nggak mau orang-orang yang keluar dari program kita ini, orang-orang yang tidak siap menghadapi kehidupan ini. Ya, orang-orang yang betul-betul selama riyadhah ini pasti akan dipilih orang-orangnya sama Allah Subhanahu wa taala yang punya kesempatan dan punya kesiapan. Maka dia adalah kategorinya orang yang beruntung. Ya. Baik, kita ada 4 menit lagi ya. Tolong ya, saya akan remove ya, mohon maaf. Mungkin ada yang mengatakan, wah nggak benar nih, pengajian apa sih ini, orang mau benar tapi kok. Nah, justru kebenaran itu ilmunya di sini. Ya, Anda harus sami'na wa ta'na. Berat banget, ya berat. Karena kenapa? Masuk di gym saja untuk berat, untuk punya otot yang kuat, dan Anda mendapatkan tepuk tangan dari teman-teman, itu karena Anda mengikuti aturan yang diterapkan oleh gym atau coach yang mengarahkan Anda untuk membentuk tubuh Anda indah. Ya, Anda harus melawan rasa sakit itu. Nah, hari ini kita berharap iman Anda itu akan meningkat ketika betul-betul merasakan ini dan menerima secara ikhlas. Ya, silakan belajar bersabar di sini ya. SRC, kita masih berikan kesempatan. Baik, sisa berapa orang lagi ya? Ini sisa sekitar 15 orang lagi. Baik, silakan bekerja teman-teman di belakang layar untuk meremove saja ya, mempersilakan teman-teman yang lain untuk belajar kejadian hari ini apa. Ilmunya nggak panjang-panjang coach. Kita ilmunya pokoknya sudah disampaikan dari awal acara sampai ini. Ada Uni Eli Rosefa, ada Ustadz Iwan, ada Coach Hidayat malah turun tangannya untuk merepaikan safnya. Nah, saya harusnya dari jam 9:15 sudah isi materinya ya. Tapi ternyata hal yang terbesar yang kita harus hadapi itu adalah saf kita belum rapi. Bagaimana Allah mencintai majelis ini? Ya. Bagaimana Allah Jadi keberuntungan itu jemaah sekalian, ketika kesempatan Anda bersanding dengan kesiapan. Anda tidak siap, tapi Anda punya kesempatan, belum tentu beruntung. Anda punya kesempatan, tapi Anda tidak siap. Nah, ini banyak nih. Sudah punya kesempatan nih masuk di awal, malah tadi malam nggak tidur tuh. Setelah sholat subuh nggak tidur lagi, harus nih ikut. Punya kesempatan, tapi Anda nggak siap. Ya, Anda nggak siap. Dan dia tidak ada alasan. Nah, suatu saat Umar bin Khattab memimpin pasukannya untuk berangkat jihad fisabilillah. Terus ada seorang anak muda. Ditanyakan lama, siapa di antara kalian yang lagi melaksanakan maksiat hari ini? Oh, si Fulan. Udah, kamu nggak usah ikut dulu. Kamu di rumah saja dulu. Perbaiki istighfar, minta pengampunan sama Allah. Karena sejatinya kemenangan kita ini bukan karena hebatnya antum. Kemenangan ini karena Allah ridho kepada kita. Nah, hari ini juga saya harus sampaikan.
Hari ini kita mau sukses bersama, dunia dan akhirat, itu bukan karena hebatnya Anda, bukan hebatnya Mr. Man, bukan hebatnya Coach Hidayat, bukan hebatnya Indonesia mengaji ini. Ya, tapi karena kita mau berubah dan memohon Allah Subhanahu wa taala mendampingi setiap aktivitas kita. Inilah riyadhah 7 hari. 7 hari saja, Bapak sekalian. Sabar aja 7 hari, ya. Oke, baik. 9:59. Wah, 1 menit lagi. Baik. Saya mohon izin dulu ke moderator dulu nih, Coach Hidayat. Saya mohon izin bisa diberikan 3 menit aja tambahan, jadi 10 lewat 5 lah ya. Karena ada 5 nih yang hadiah yang saya berikan. Pertama, kalau orangnya ternyata tidak ada, ya mohon maaf, dia harus mendapatkan. Jadi buku Market Umroh, bagaimana berangkat umroh gratis, pulang umroh berbisnis, ini ada sekitar berapa halaman ya? Ada 233 ya, 234 halaman. Bahkan kalau dengan kata sambutannya itu ada 250 halaman. Baik. Saya akan berikan kepada 5 orang yang beruntung pada hari ini. Pertama, Ibu Iip, SRC Iip. Ada di sini orangnya? Kalau ada langsung. Kemudian SRC Sinta. Sinta siapa nih? Sinta siapa Carlo? Karena saya melihat Sinta Darjat ya. SRC Sinta Darjat. Oke. Baik, kemudian SRC Desi Anggraini. Ada? Oke. Kemudian SRC Redo. Ada? SRC Redo ada? Oke, baik. Terakhir ini adalah saya melihat dari riwayatnya tadi ada beberapa yang kita lihat dulu ya. SRC Dian Wardi ada? Dian Wardi. SRC Dian Wardi. Baik. 5 itu tadilah yang ada. Tolong di spotlight ya orang-orangnya supaya saya berkenalan. Alhamdulillah ada Dian Wardiani ya, Dian Wardiani. Oke, baik. Saya kenalan dulu dengan ini baru 3 orang nih. 2-nya kemana ya? SRC Sinta belum ada, dengan Redo ya. Sinta Darjat ya. Boleh kenalan dulu Ibu, diaktifkan suaranya, Ibu Dian Wardiani. SRC Dian Wardiani. Wah, ini kan doa nih, Spiritual Revolution Coaching. Ibu Dian Wardiani bisa mendengar suara saya, dari mana asalnya Ibu? Tolong dibantu di unmute dulu. Di unmute Ibu. Diklik dulu. Ibu klik dulu di unmute suaranya. Bagian kiri bawah, sebelah kiri bawah. Ya, Ibu. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, baik. Terima kasih Ibu Dian ke Kabupaten Bandung, Masya Allah. Kemudian Ibu Iip Syarifah. Ini yang ngaji tadi subuh, Masya Allah. Ustazah Iip Syarifah. Diaktifkan suaranya Ibu dari Pangandaran ya, Ibu Iip Syarifah. Iya, Pak Ustadz. Saya dari Pangandaran. Ya, wah suaranya merdu sekali tadi Ibu Iip, Masya Allah, tabarakallah ya. Kita ini dengarkan. spesialis dapat hadiah ini, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Dapat terus ini berkali-kali, Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, kita kenalan lagi, ada Ibu Desi Anggraini. Boleh tahu itu kayaknya di jembatan jembatan Ampera nih, bukan ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam kenal, saya dari Bukit Tinggi Pak Ustadz. Oh, Bukit Tinggi, Masya Allah, tabarakallah ya. Sudah baru kali ini bergabung. Baru kali ini bergabung di program kita. Ya, baru kali ini Ustadz. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, dari Bukit Tinggi, dari Pangandaran, dan dari Bandung Barat, Kabupaten Bandung ya. Nah, ada lagi 2 orang nih yang belum masuk nih. 2 orang yang belum masuk. Nah, kenapa harus orang dipilih? Nah, itulah keberuntungan jemaah sekalian. Buku ini akan minta kirim ke panitia Spiritual Revolution Coaching.
Semua biaya pengirimannya pun akan saya tanggung ya. Saya akan kirimkan ke ibu sekalian dan nanti dimasukkan ke dalam majelis market umroh dan itu akan kita coaching 40 hari. 40 hari ibu siapkan. 7 hari ini ibu jadikan dulu landasan nyaman langsung naik ke 40 hari. Wah, insya Allah kita punya target ibu. Tahun depan ya kalau sudah masa pandemi sudah bagus kita rencana satu pesawat semua dari majelis market umroh akan berangkat umroh gratis. Ya, kita akan bimbing ibu semuanya untuk bisa memiliki satu konsep bagaimana bisa umroh itu bukan bagaimana Anda siap, tapi bagaimana Anda mau menerima ketentuan Allah untuk diberangkatkan jadi tamu agungnya. Ya, dan kita insya Allah punya pola untuk menuju ke sana. Beberapa majelis kami sudah ikut ya dalam program kita ini. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Ya, keberuntungan yang saya sebutkan namanya tadi itu karena pastinya Allah yang menggerakkan tangan saya, ada Allah yang menggerakkan mata saya, dan Allah menggerakkan hati saya untuk menyebutkan ke orang-orang yang tadi. Baik, silakan menghubungi panitia, sudah 10.05 sesuai dengan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita belajar dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, kita belajar bagaimana merepikan sahab, bagaimana menerima, bagaimana menjadi orang yang beruntung hari ini. Persilahkan diri Anda. Semuanya tergantung kepada Anda. Anda mau menerima ini sebagai sebuah pelajaran atau tidak. Akhirnya, saya Main Muhammad, seorang motivator umroh dan penulis buku Market Umroh, mengucapkan selamat buat Anda semuanya masuk ke dalam program ngaji bisnis at Duha kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan. Demikian, saya Main Muhammad, minallahi musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mr. Main. Ini luar biasa ya. Selamat saya ucapkan buat sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan buku tersebut. Dan insya Allah ini bagian dari awal untuk bisa kita sama-sama berangkat ke Baitullah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, di kajian Duha ini hal-hal yang sederhana yang sesungguhnya saya mau ingatkan diri saya pribadi, juga saya mengajak sahabat-sahabat semua, ayo jangan sampai apa yang sudah terulang selama ini ketika kita berpikir, kenapa ya saya belum bisa sukses seperti yang saya harapkan? Kenapa impian-impian saya belum terwujud? Ternyata begitu banyak hal yang sederhana. Bahkan sesungguhnya bukan cuma sederhana tapi mudah, tetapi kita tidak lakukan itu, gitu ya. Bukan cuma sederhana tapi ternyata mudah, tetapi kita luput karena seringkali ada ego kita yang kemudian menghalangi kita untuk melakukan hal tersebut. Sahabat-sahabat semua, semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa yuk mari sama-sama kita menjalani 7 hari ke depan dengan penuh rendah hati dan siap untuk teachable, agar siapapun yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan hasil maksimal. Insya Allah malam nanti kita akan sama-sama belajar merancang impian kita dengan seorang arsitek impian, ya, seorang dream planner, Kang Zehanan, yang beliau sukses bukan hanya mengantarkan dirinya mewujudkan impiannya satu persatu, tetapi juga membantu tentu dengan izin Allah mewujudkan impian banyak orang. Jadi nanti malam Bapak Ibu ya luangkan waktu jam 20.00, 15 menit sebelumnya bisa hadir terlebih dahulu agar jangan sampai nanti seperti hari ini ya ada kesempatan dan hilang gitu ya. Bahkan sesungguhnya bisa jadi ada momentum, ada magical moment yang hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena kita tidak siap dan kemudian luput, kita tidak ikut ke kelasnya, padahal sesungguhnya itulah yang dicari selama ini. Sesuatu yang sederhana yang padahal kalau saja itu dilakukan, bisa jadi hidup kita berubah bak bumi dan langit. Terima kasih, kami dari Panitia Spiritual Revolution Coaching, nanti insya Allah akan bertemu lagi nanti malam, dan segera Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam channel Spiritual Revolution Coaching segera masuk, karena saya akan share nanti ya tes personality untuk bisa mengetahui Bapak Ibu kepribadiannya apa, dan nanti mulai dipelajari hal-hal yang menjadi kekurangan dalam diri yang selama ini bisa jadi menghalangi kesuksesan kita dan merusak hablum minanas kita yang tanpa itu kita sadari, karena itu sudah melekat dalam diri kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.